Dan ini yang akhirnya kita banyak mau modifikasi ya akhirnya ya. Ngerubah-rubah aturan. Ya bukan rubah aturan ya, sedikit-sedikit melanggar aturan lah. Dengan baju diketat-ketatin pada saat itu kan. Bakor Paragon, Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong, menjelma menjadi sosok yang menakutkan bagi pemuda gondrong 70-an. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Fas Krusemi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue pengen ngebahas sesuatu yang memang nggak terlalu berbau politik ya, ataupun memang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di Indonesia. Karena lama-lama kita pusing juga kalau mana-mana kan, membahas soal kepentingan orang lain yang harusnya selesai, tapi karena kebodohan mereka sendiri yang jadi bikin sulit jadi akhirnya kan. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang keresahan gue, atau mungkin juga keresahan lo pada juga. Waktu lo dulu kita zaman sekolah SD, SMP, sama SMA gitu ya. Misalnya, kenapa sih dulu kita harus pakai seragam? Kenapa nggak kayak murid-murid yang ada di Amerika gitu, yang mereka kalau biasa kita lihat di film-film mereka kan nggak pakai seragam tuh. Dan kenapa sih kita dulu harus rambut pendek gitu kan? Lalu kenapa kalau rambutnya panjang biasanya kan kita digunting tuh rambutnya tuh sama guru-guru kita. Dan ini gue selalu berpikir masalah rambut kita digunting sama guru-guru kita. Apa hak mereka dan kenapa dia gunting? Pasti hasilnya jelek gitu kan kalau digunting sama guru. Itu selalu tuh, yang selalu gue kadang-kadang, kenapa ya kita diatur begitu gitu kan. Nah, makanya teman-teman, ini teman-teman juga memang harus simak video ini sampai habis. Biar kita bareng-bareng paham kenapa sih kita harus diseragamin waktu zaman kita sekolah. Apa kegunaan seragam, kenapa di Amerika sana malah boleh nggak pakai seragam. Dan terus kenapa sih kita di sekolah SD, SMP, dan SMA harus berambut pendek. Padahal kan, ini gaya gue loh ya. Gue berharap kalian bisa diskusi dengan gue di kolom komentar. Atau bisa lo share ini ke teman-teman lo yang dulu sama-sama merasakan hal-hal tersebut. Seperti yang telah kita ketahui, di beberapa negara lain, pelajar nggak diwajibkan memang mengenakan seragam. Bahkan tidak ada aturan mengenakan seragam sekolah. Indonesia pun sebenarnya memang pernah menerapkan pakaian bebas ke sekolah. Namun, itu pada zaman dulu kala, tepatnya pada masa pendudukan kolonial Belanda. Nah, penggunaan seragam di Indonesia mulai gencar diterapkan pada masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun, kala itu belum diberlakukan adanya corak warna untuk setiap jenjang pendidikan. Negara Jepang yang syarat dengan militeristik membawa nilai disiplin yang tinggi bagi masyarakat Indonesia, termasuk para pelajar. Setelah Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaannya dari para penjajah dan Jepang akhirnya angkat kaki dari tanah air, budaya berseragam sekolah ini masih terus diterapkan hingga sekarang. Karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pun tahun 1982 turunlah SK yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisi tentang penggunaan seragam sekolah bagi para siswa, tepatnya pada 17 Maret 1982. SK tersebut bukan hanya berisi tentang penyeragaman pakaian sekolah, tetapi juga mengatur corak warna yang berlaku bagi tiap tingkatan sekolah di Indonesia, sebagaimana yang dikenakan para pelajar sekolah Indonesia saat ini. Konon, aturan penggunaan seragam sekolah ini sesungguhnya juga dibuat untuk menutupi kesenjangan sosial antar siswa. Adapun pencetus gagasan, corak, warna, dan aturan penggunaan seragam sekolah ini adalah Idik Soleman, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada masa periode 1979 sampai 1983. Penentuan warna pada seragam sekolah pun bukan tanpa arti, bro. Jadi bagi siswa SD, seragam hem putih dengan bawahannya merah nih kan, itu melambangkan energi dan keberanian bagi siswa untuk belajar. Sementara itu, corak warna biru pada seragam SMP melambangkan ini komunikasi dan percaya diri. Karena pada saat masa-masa ini, siswa SMP sedang dalam masa pengembangan kepercayaan diri. Dan corak warna abu-abu pada seragam SMA ini menunjukkan kedewasaan dan ketenangan. Nah teman-teman, gue kasih tahu lagi alasannya. Kenapa kita diwajibkan banget diharuskan berseragam pas sekolah di Indonesia. Mungkin teman-teman sendiri kadang suka kesel nih kan. Kenapa sih harus pakai seragam sekolah?
Kagak seperti sekolah-sekolah di luar negeri gitu kan, yang membebaskan muridnya dalam berpakaian kebanyakan gitu loh. Kebanyakan ini memang anak-anak berpikir bahwa kegunaan dari seragamnya ini hanya untuk formalitas murid-murid sekolah. Nah, ini kegunaan ataupun alasan dari seragam sekolah yang memang wajib perlu kita ketahui. Mungkin bagi generasi kita ini untuk kita juga ikut ngajarin ke anak-anak kita. Karena dulu jujur aja gue nggak dikasih tahu sama orang tua gue dan guru-guru gue kenapa harus pakai seragam kita dulu gitu kan. Ya udah, sekedar formalitas aja, lu harus ikutin nih aturannya gitu loh. Nah, alasan yang pertama nih ya, untuk yang pertama adalah membentuk rasa persatuan dengan menggunakan seragam. Jadi tentunya akan membuat siswa akan membawa identitas sekolah mereka. Nah, kalau mereka bertemu dengan alumni ataupun orang-orang yang menggunakan seragam tersebut, memang biasanya itu kan akan terbentuk rasa persatuan ya. Kalau mereka berasal dari kelompok yang sama atau sekolah yang sama. Nah, selain itu, dengan seragam, maka nggak akan ada kesenjangan yang akan timbul di antara siswa. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kedisiplinan diri, membentuk sikap yang disiplin itu memang sangat sulit. Namun, kamu bisa mulai dari penggunaan seragam. Pastinya, dengan patuh menggunakan hal-hal wajib dipakai, seperti kemeja, rok celana, dasi, ikat pinggang. Nah, lo akan terlihat disiplin kan? Kalau seragam yang lo pakai itu memang lengkap sesuai aturan. Lalu yang ketiga, perbedaan dari tingkatan. Di situ kan kelihatan, penggunaan seragam juga menjadi fungsi buat membedakan tingkatan pendidikan yang sedang ditempuh. Misalnya nih, kalau lo anak SMA, maka akan dilihat dari seragam putih abu-abunya. Kalau lo anak SMP, maka lo akan dilihat dari seragam putih biru. Dan anak SD putih merahnya gitu loh. Lalu yang keempat, menunjukkan identitas. Ya, nggak hanya untuk perbedaan tingkatan aja, tapi memang seragam juga akan membuat orang lain tahu bahwa kita adalah seorang pelajar. Memiliki identitas sebagai seorang pelajar, maka lu harus punya kesadaran diri bahwa anak sekolah itu harus berperilaku sopan. Dan sopan tunjukin diri lu sebagai anak yang terpelajar gitu loh. Nah, ini kan yang menarik buat kita teman-teman ya. Akhirnya nih ya, karena memang seragam itu kan template-nya sama nih. Di SMA semua begitu semua. Kalau lo ingat nggak pada masa-masa kita dulu, zaman SMA akhirnya ada yang mulai gombrongin celana misalnya kan. Gue mulai ke kelas 3 tuh mulai kita ngecilin celana tuh. Kita mulai agak celana-celana yang agak jangkis gitu kan. Di awal kelas 1 kalau nggak salah gue masih pakai gombrong waktu itu kan. Yang gombrong-gombrong karena memang hipnya pada saat itu memang masih zaman-zamannya hip hop pada saat itu. Nah, kebetulan gue sempat ikut break dance juga. Ya begitu. Dan ini yang akhirnya kita banyak mau modifikasi ya akhirnya ya. Ngerubah-rubah aturan. Ya bukan rubah aturan ya. Ya sedikit-sedikit melanggar aturan lah. Dengan baju diketat-ketatin pada saat itu kan. Dan cewek-cewek juga begitulah kira-kira ya. Nah, lu masih inget gak zaman-zaman lu SMA kenakalan-kenakalan lu dengan seragam ini apa aja? Coba kita diskusi juga di bawah ya, di kolom komentar. Masalah seragam ini memang ternyata ada nih kegunaan yang relevan. Kenapa kita harus pakai seragam? Malah dengan beberapa alasan itu, harusnya kita menjadi bangga dulu sekolah kita diseragamin. Nah, selanjutnya, keresahan gue yang kedua adalah masalah rambut pendek. Nih, rambut pendek nih. Kenapa harus digunting gitu loh? Biasanya kan hal ini kejadian nih sama siswa-siswa nih. Nah, kalau siswa-siswa nggak ada masalah. Dia mau rambutnya panjang sampai kaki juga boleh. Ataupun sampai nutupin gerbang sekolah lah gitu loh ke belakang. Boleh kalau cewek mah bebas gitu kan. Tapi kalau cowok, siswa-siswa ya pasti rambut panjang dikit digunting. Ya banyak lah teman-teman. Misalnya ada beberapa contoh yang kita bisa lihat sendiri. Sekarang ini ternyata masih kayak begitu sekarang. Gitu loh. Nah, sebuah aturan umum yang diketahui sama semua pelajar. Bahkan tanpa harus dilirik secara jeli nih kalimatnya di tembok-tembok sekolah gitu loh. Ini benar-benar aturan yang akhirnya mau nggak mau memang harus diikuti oleh para pelajar di Indonesia. Dinilai nggak rapi dan kurang beretika. Ketika ada pelajar yang sengaja membiarkan rambutnya panjang tanpa dipotong. Ini kita benar-benar udah dididik dari awal nih ya. Ada adat dalam budaya belajar mengajar yang dapat kita temukan. Bahkan sebelum dari hari pertama kegiatan belajar mengajar dimulai. Masa orientasi adalah di mana kita diperkenalkan dengan lingkungan belajar dan belum dilaksanakan KBM ya. Sedang dilarang nih gondrong dari awal dan harus rapih sudah diterapin. Sebuah aturan yang nggak memberi kebebasan bagi segelintir pihak. Dengan alasan rambut gondrong ini bisa mengganggu proses belajar.
mereka melempar argumen, mereka di pojok-pojok kelas ini nggak kayak di depan guru misalnya tentunya ya. Berbanding terbalik dari film-film yang menampilkan siswa-siswa dengan rambut-rambutnya panjang gitu loh. Ada gini kan siswa-siswanya rambut panjang nih kalau di sinetron-sinetron nih kan. Pernah nggak berpikir dari mana sih aturan rambut gondrong itu dilarang? Instruksi dari Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro lewat radiogram pada saat itu isinya memang melarang anggota TNI dan karyawan di lingkungan tentara beserta seluruh keluarganya berambut gondrong. Dampaknya adalah munculnya doktrinisasi yang disampaikan lewat media bahwa berambut gondrong adalah negatif dan nggak mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa. Rambut gondrong ini diidentikan ya dengan kriminalisme, urakan, pengangguran, nggak bisa diatur dan sebagainya. Dampak dari dikeluarkannya juga aturan ini adalah lahirnya sebuah penjara ekspresi SMA. Ini memang berupa siswa memang sangat dilarang gondrong. Inilah yang menjadi ibu bagi anak-anak yang kini tersebar di tiap sekolah seluruh tanah air. Maka argumen dari gondrong nggak mengganggu proses belajar tidaklah tepat jika ditabrakan dengan aturan rambut rapi. Gitu loh. Karena pada dasarnya aturan ini dibuat karena rambut gondrong dinilai tidak bisa mencerminkan kepribadian bangsa dan tidak menyinggung frasa, mengganggu proses belajar. Terus, apakah gaya rambut dapat mencerminkan kepribadian bangsa? Menurut lu gimana? Ketika rambut gondrong selalu diidentifikasikan dengan nilai-nilai negatif, maka sesungguhnya adalah hal-hal yang kita tolak kebenarannya. Dalam goresan pena autobiografi, Ali Sosroaminojo menuliskan bahwa pemuda berambut gondrong dengan gayanya yang urakan sebagai kekuatan revolusi di Yogyakarta pada awal tahun 1946. Francisca Vangidates dalam tulisannya mengutarakan kota Jogja mendidih dari semangat dan tekad juang pemuda. Pekik dari salam merdeka memenuhi ruang udara dan kota. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda gondrong dengan kain merah yang terikat di kepalanya. Fakta-fakta tersebut memang cukup kuat sekedar untuk doktrin bahwa rambut gondrong adalah penggambaran dari sikap apatis atau acuh tak acuh. Maka perhatian yang diberikan dalam tugas merapikan rambut rakyat agak kurang pas jika didasari oleh sikap acuh tak acuh dan image negatif yang dikepalang terlabel nih di masyarakat. Udah terlanjur terlabel. Nilai pribadi suatu bangsa seharusnya memang nggak dilihat dari gaya rambut. Penyeragaman ini justru mengekang ekspresi bangsa dan menolak prinsip-prinsip dasar perbedaan. Dalam konteks yang lebih serius misalnya, aturan ini melahirkan Bakor Peragon, Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong, menjelma menjadi sosok yang menakutkan bagi pemuda gondrong 70-an. Terlebih jika ada tato terlukis pada tubuhnya, nggak secara langsung dia akan dicap sebagai hantu masyarakat yang memang harus dinetralin oleh cenayang pemerintah pada saat itu. Razia jalanan ini merupakan hal umum, jadi menjadi alasan bagi mereka yang masih mempertahankan idealisme gondrongnya untuk bermain petak umpet dengan pemerintah. Dengan masyarakat juga gitu loh. Fenomena serupa kerap kali dijumpai di tiap razia. Rambut panjang di sekolah, ya hanya beda skalanya aja lah kira-kira gitu. Pasca Orde Baru, gondrong menjadi hidangan utama bagi mereka yang menginginkannya. Aturan razia gondrong di jalan-jalan udah tidak diberlakukan. Udah gak diberlakukan. Mengekspresikan diri layaknya aktivis nyentrik bukan lagi jadi masalah pada era Pak Harto waktu itu. Kendati demikian, aturan rambut rapi di sekolah-sekolah ini memang masih mengakar dan menjadi kultur yang sulit dirubah. Soal pelanggaran rambut gondrong pada siswa, memang nggak ada aturan tertulis dari pihak yang berwenang terkait pendidikan seperti Kemdikbud. Namun, aturan tersebut lebih kepada kesepakatan bersama yang diterapkan di tiap sekolah di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada dasarnya memang bertujuan baik, yaitu untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan. Walau demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak itu jangan sampai menyandera guru dalam menyidik anak didiknya melalui cara kedisiplinan.
Setiap guru memang memiliki kehendak yang mulia, yakni agar setiap anak didiknya menjadi anak yang tertib, disiplin, cerdas, terampil, dan memiliki budi pekerti luhur. Untuk itu memang perlu adanya komunikasi yang baik antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Mensosialisasikan tata tertib sekolah, dan jika ada masalah yang menimpa anak didik sekolah, memang mengedepankan penyelesaian secara damai atau kekeluargaan. Nah teman-teman semua, kira-kira gimana pandangan kalian ya mengenai aturan yang ada di Indonesia? Ini bicara sejarahnya juga. Nah, lu sendiri setuju nggak dengan aturan-aturan tersebut? Apakah perlu memang Indonesia menerapkan pakaian seragam di sekolah? Apakah perlu memang Indonesia menerapkan aturan nggak boleh rambut gondrong di sekolah? Tapi kalau dipikir-pikir, kalau memang dianggap ini berbeda dengan kultur budaya bangsa, zaman dulu gue lihat banyak kok sultan-sultan yang rambutnya gondrong gitu loh. Sultan-sultan, bahkan menteri-menterinya, itu ceritanya itu banyak rambut gondrong juga. Dan juga akhirnya mereka juga bukan jadi orang-orang yang berandal. Sebenarnya nilai berandalisme itu juga bukan dilihat dari sisi rambut ataupun pakaiannya. Ya mudah-mudahan, tapi namanya rapi itu mungkin jadi aturan yang pokok ya. Rapi juga tetap harus perlu lah. Intinya gue mau coba tanya pendapat kalian, bagaimana pandangan kalian mengenai hal-hal yang gue sebutkan tadi. Coba kita komentar di bawah. Gue Faskoro Semi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.